Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan untuk fungsi peluruhan ya. Seperti dari kata peluruhan atau meluruh, itu artinya dalam jangka waktu tertentu itu nilai suatu benda atau nilai dari apapun ya, itu nilainya semakin turun. Nah, contohnya di sini apa yang bisa kita contohkan di sini adalah nilai penyusutan suatu barang dan peluruhan suatu zat atau senyawa kimia. Kenapa kok nilai penyusutan suatu barang? Karena barang apapun ya yang kita beli di awal setiap tahun maka nilainya pasti akan berkurang. Contoh gampang saja, misalkan kalian punya sepeda motor. Sepeda motor awalnya beli senilai 20 juta. Tahun depan ketika kalian mau menjual motor itu tidak mungkin harganya 20 juta. Naik atau turun? Pasti turun. Menjualnya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi nilainya semakin turun apa enggak? Semakin turun juga. Turunnya bagaimana? Jelas lebih kecil dari tahun yang pertama. Gitu kan? Kalian mau jual sepeda motor 5 tahun lagi, jelas menyusutnya juga lebih besar. Jadi penyusutannya atau penurunan nilainya itu berdasarkan selang waktu, seperti itu. Itu juga berlaku fungsi eksponensial. Contoh lagi, fungsi peluruhan suatu zat kimia. Jadi senyawa kimia atau satu unsur itu pasti melakukan peluruhan. Artinya apa? Jumlah atau massa di awal dengan beberapa selang waktu berikutnya itu pasti akan berkurang, seperti itu ya. Jadi ini bisa saya pecah jadi 2, penyusutan barang gini ya, yang kedua peluruhan suatu zat. Kebanyakan zat radioaktif ini ya. Oke, contoh yang pertama untuk penyusutan barang. Soalnya bisa kalian baca di atas sini. Oke, harga sebuah kulkas atau lemari es pada saat awal pembelian itu 10 juta. Oh maaf, untuk rumus umumnya dulu ya. Rumus umumnya itu sebenarnya hampir sama dengan fungsi penjumlahan. Bedanya apa? Terletak di sini. Kalau penjumlahan atau kenaikan pertumbuhan itu dijumlah, ini dikurangi, gitu saja. Itu perbedaannya ya. Jadi kalian kalau menghafalkan tinggal kalau meluruh berkurang berarti dikurangi, kalau pertumbuhan berarti ditambah, gitu saja ya. Oke. Contoh yang pertama ya, tentang penyusutan barang. Harga sebuah kulkas pada saat awal pembelian itu 10 juta. Maka bisa kita tuliskan K-nya atau basis awalnya bilangan pokoknya itu 10 juta rupiah. Ya. Selanjutnya apa? Setiap tahun mengalami penurunan sebesar 10% ya terhadap nilai awal permulaan tahun. Jadi di sini persentase penurunannya atau penyusutannya itu sebesar 10%, berarti bisa kita tuliskan R-nya adalah 10% atau 0,1 ya. Seperti ini. Kemudian pertanyaannya, berapa harga kulkas pada akhir tahun ke-5? Selang waktunya 5 tahun. Ya. Jadi tinggal kita hitung saja Y ya sama dengan K dikali 1 min R pangkat X. K-nya 10 juta 1 dikurangi 0,1 pangkat 5. Jadi 10, 1 dikurangi 0,1, 0,9 pangkat 5. 0,9 dipangkatkan 5 hasilnya berapa? Coba dihitung juga ya. 0,59049. Nah, seperti ini. Dikalikan 10, maka hasilnya adalah 5,9049 juta rupiah. Jadi bisa kita lihat
kulkas yang awalnya beli 10 juta, setelah 5 tahun pasti nilainya menyusut atau berkurang. Sehingga kalau 5 tahun selanjutnya kalian mau jual harga kulkas, berarti kalian jualnya sekitar 5,9 juta atau sekitar 6 jutaan seperti itu. Jadi suatu barang itu pasti nilainya akan menyusut atau menurun. Bisa dipahami ya. Contoh selanjutnya mengenai peluruhan suatu zat radioaktif ya. Soalnya bisa dibaca. Jadi ada atau terdapat laju peluruhan suatu zat itu sebesar 50%. Jadi peluruhannya itu sebesar 50%. Maka bisa kita tuliskan R-nya adalah 50%. Kalau diubah jadi pecahan desimal maka 0,5 per bulan. Nah, ini per bulan ternyata ya. Kemudian sisa zat setelah 5 bulan adalah 3,125 sisa. Kan berkurang ya, berarti sisa. Bukan jumlahnya, tapi sisanya. Nah, yang diketahui ini sisanya. Bukan masa awalnya. Kalau masa awal tadi atau nilai akhirnya tadi kan Y. Kalau, masa awal atau nilai awalnya itu kan K. Y itu masa akhir atau nilai akhirnya. Di soal ini yang diketahui adalah sisanya, maka sama dengan Y-nya. Jadi Y-nya itu sisa zat setelah 5 bulan adalah 3,125 gram. 3,125 gram seperti ini. Kemudian waktunya 5 bulan ya tadi ya, jadi X-nya 5 bulan. Pertanyaannya, tentukan masa awal. Oke, ini yang ditanyakan adalah masa awal. Masa awal berarti sama saja dengan K, nilai K. Jadi yang ditanyakan adalah K seperti ini. Kita masukkan ke rumusnya Y sama dengan K 1 min R pangkat X seperti ini. Y-nya sudah tahu yakni 3,125. K-nya belum tahu, 1 dikurangi rasionya atau laju peluruhannya 0,5. Waktunya 5 bulan. 3,125 sama dengan K, 1 dikurangi 0,5 hasilnya setengah ya, atau 0,5 dipangkatkan 5. 3,125 sama dengan K, 0,5 pangkat 5 berapa? 0,031 0,03125. Benar nggak? Sehingga K-nya tinggal kita bagi saja 3,125 dibagi 0,03125. Sebentar, saya cek dulu hasilnya. 0,5 pangkat 5 ya. 0,03125 benar. Jadi nilai K-nya 3,125 dibagi 0,03125 hasilnya adalah 100. Satuannya tadi apa? Gram. Jadi masa awal zat tersebut di bulan pertama adalah 100 gram. Setelah meluruh 5 bulan dengan laju peluruhannya 10 gram, ternyata sisanya 3,125 gram. Yang ditanyakan masa awalnya, jadi jawabannya adalah 100 gram. Bisa dipahami ya? Gampang. Cara menghafalkan rumusnya cuma kalian hafalkan plus sama minusnya saja. Kalau pertumbuhan plus, kalau peluruhan dikurangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.